Gedung Museum Fathahillah awalnya adalah Balai Kota Batavia atau Stadhuis. Dibangun tahun 1707 dan selesai tahun 1710 di bawah pemerintah Jenderal Van John Hoorn. Bangunan ini punya gaya arsitektur neoklasik yang sangat kuat, menyerupai Istana Dam di Amsterdam. Selama ratusan tahun, tempat ini menjadi pusat kekuasaan tertinggi Belanda di Batavia, mulai dari urusan administratif hingga hukum. Beralih ke bagian belakang, terdapat sisi paling kelam dari gedung ini, yaitu penjara bawah tanah. Ada 5 ruangan kecil di bawah lantai yang dulunya digunakan untuk menahan ribuan orang. Kondisinya sangat tidak manusiawi, gelap, tanpa ventilasi, dan memiliki plafon yang sangat rendah, sehingga tahanan tidak bisa berdiri tegak. Penjara ini sering terendam air pasang yang kotor, yang menyebabkan banyak tahanan meninggal karena penyakit sebelum tempat diadili. Di bagian awal museum terdapat ruang prasejarah Jakarta. Di sini terdapat bukti bahwa Jakarta dihuni manusia beribu-ribu tahun yang lalu. Koleksinya meliputi kapak batu, beliung persegi, dan gerabah tanah liat dan situs bumi di Bekasi dan Kelapa II. Salah satu peninggalan terpenting di ruangan ini adalah replika prasasti Cirareten. Prasasti ini berasal dari masa kerajaan Tarumanegara abad ke-5. Dia menampilkan bekas telapak kaki Raja Purnawarman sebagai simbol kekuasaan dan kehadirannya di wilayah ini. Selanjutnya adalah koleksi masa kerajaan Sunda dan awal kedatangan bangsa Eropa. Ada peninggalan bernama Padrao Sunda Kelapa, sebuah tugu batu yang dibuat oleh bangsa Portugis pada tahun 1522. Tugu ini menjadi tanda perjanjian perdagangan antara Portugis dan kerajaan Sunda. Melalui koleksi ini, kita bisa melihat posisi strategis pelabuhan Sunda Kelapa yang menjadi rebutan karena perdagangan lada yang sangat menguntungkan di masa itu. Di halaman belakang museum terdapat meriam si jago yang sangat ikonik. Meriam ini dibuat oleh orang Portugis di Malaka dengan melelehkan 16 meriam kecil menjadi satu meriam besar seberat 3,5 ton. Di bagian belakangnya terdapat simbol tangan berbentuk Vico yang melambangkan keberuntungan bagi bangsa Portugis. Belanda membawa meriam ini ke Batavia setelah berhasil merebut Malaka sebagai simbol kemenangan militer. Di sisi lain terdapat koleksi keramik-keramik antik dari Tiongkok, terutama dari dinasti Ming dan Qing. Keramik-keramik ini membuktikan bahwa Batavia sejak lama telah menjadi pelabuhan internasional yang sibuk. Selain itu, ada juga koleksi furnitur dari abad ke-17 hingga ke-19 yang menunjukkan perpaduan gaya Eropa, Tiongkok, dan lokal. Contohnya adalah lemari arsip berukuran raksasa dengan ukiran khas yang digunakan untuk menyimpan dokumen penting pemerintahan VOC. Lantai 2 gedung ini dulunya digunakan untuk urusan pemerintahan yang lebih formal. Salah satu ruang terpenting adalah ruang sidang atau Raad van Justitie. Di sini para pejabat tinggi VOC melakukan rapat dan pengembangan keputusan hukum. Ruangan ini dihiasi dengan lukisan-lukisan besar bertema keadilan dan sejarah para gubernur jenderal. Langit-langit yang tinggi dan jendela yang lebar memberikan kesan megah sekaligus otoriter bagi siapapun yang masuk ke dalamnya. Secara keseluruhan, Museum Fathahillah menyimpan lebih dari 23.500 koleksi benda bersejarah. Gedung ini baru resmi menjadi Museum Sejarah Jakarta pada 30 Maret 1974. Lapangan luas di depan museum yang kini dikenal sebagai Taman Fathahillah dulunya adalah pusat kehidupan sosial dan politik Batavia. Melalui seluruh koleksi di museum ini, kita bisa memahami transformasi Jakarta dari kota pelabuhan tradisional menjadi pusat administrasi kolonial, hingga akhirnya menjadi ibu kota Indonesia. Di lantai atas juga terdapat kamar-kamar tidur yang dulu digunakan oleh pejabat tinggi saat harus malam. Mobil yang ada di sini seperti tempat tidur siang, kursi-kursi gaya baroko, dan cermin besar menunjukkan gaya hidup mewah orang-orang Belanda di Batavia. Dari balkon lantai 2, para pejabat sering mengawasi aktivitas di lapangan depan, termasuk saat ada pengumuman penting atau pelaksanaan hukuman publik.